Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Hovifah Indar Parawansa berbagi cerita mengenai momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada jurnalis Kompas TV via Irmar. Tidak hanya bercerita soal momen perayaan Lebaran, Hovifah juga menceritakan niatnya untuk kembali maju di Pilkada Jawa Timur. Pemirsa Kompas TV, pemilihan umum belum selesai. Meskipun pada Februari kemarin kita sudah menggunakan hak pilih kita, tetapi masih ada satu pemilu lagi, yaitu Pilkada, pemilihan kepala daerah, termasuk Pilkada untuk Jawa Timur. Nah, di momen Lebaran kali ini, pemirsa Kompas TV, kami berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan salah satu calon yang siap berkontestasi politik, yang siap maju menjadi Gubernur Jawa Timur pada November 2024 mendatang. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita masuk. Assalamualaikum Bu Hovifah, minal izin wal faizin Bu. Mohon maaf lahir dan batin juga Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami, untuk Kompas TV bisa berkunjung, bersilaturahmi dengan Bu Hovifah di momen yang spesial, di momen Lebaran seperti saat ini Ibu. Karena kalau kita tahu pemirsa Kompas TV, kegiatan Bu Hovifah khususnya di bulan Ramadan itu padat sekali ya Bu ya, keliling ke berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, terus balik lagi ke Jawa Timur lagi, keluar Jawa juga Bu. Nah, kalau di momen Lebaran nih udah ada rencana mau keliling lagi juga nggak Bu? Kira-kira atau saya pengen family time dulu. Pertama saya di rumah aja, karena biasa tradisi di kampung seperti ini silaturahim itu kan bukan rombongan 5-6 orang, sekali rombongan bisa 30 orang, bisa 60 orang, jadi memang kasihan kalau mereka dari luar kota kemudian silaturahim dan kita tidak di tempat itu. Itu 5 tahun yang lalu saya agak susah bisa tinggal beberapa hari. Biasanya kan kita open house di Gerahadi, ya. Malamnya ke sini itu udah padat sekali masyarakat. Jadi insya Allah ini bisa lebih longgar, yang luar kota bisa lebih leluasa, yang mengkonfirmasi silaturahim juga sudah bisa menata waktunya, karena saya tidak ingin berdesak-desakan gitu ya. Jadi yang mengkonfirmasi saya sudah mengatur supaya mereka bisa lebih silaturahim, lebih khidmat ya. Jadi tetap open house ya Bu ya. Dan open day. Setiap hari ya Bu ya. 6 hari sampai ketupat lah ya. Bu, tapi saya penasaran Bu, apa sih makna Lebaran bagi seorang Hovifah Indar Parawansa? Sebetulnya bukan Lebaran ya, Idul Fitri. Idul Fitri ya Bu. Idul Fitri itu kembali suci, harapannya puasanya khusyuk. Kemudian ada tadarusnya juga melengkapi, ada tarawehnya juga, ada infak, zakat, sedekah juga. Ada proses yang dilakukan secara lebih komprehensif, istiqomah, dan itu betul-betul dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah, maka dia menjadi suci. Nah, kembali suci ya artinya karena dosa-dosanya diampuni Allah. Maka pada saat puasa memang semua di antara kita diharapkan bisa memaksimalkan ibadah, baik terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Perbanyak sedekah, zakat fitrahnya dipenuhi dan seterusnya, sehingga seluruh proses ini akan mengantarkan kesucian, kefitrahan seseorang. Selain open house, ada lagi nggak sih Bu tradisi khusus yang harus ada gitu kan setiap momen Idul Fitri? Tiap selesai sholat Id, kami keluarga besar selalu langsung ke makam orang tua. Jadi sebelum pulang ke rumah dari masjid kita selalu ke makam orang tua. Itu kami lakukan ya sejak orang tua kami kembali gitu, dan semua melakukan hal yang sama. Jadi silaturahim pertama sesungguhnya adalah silaturahim kepada orang tua. Ya. Kalau makanan Bu, apa Bu yang harus ada? Kalau seperti saya kan suka banget Bu makan gitu. Harus ada makanan khusus di setiap Idul Fitri. Kalau Ibu apa? Ketupat lontong. Ketupat lontong juga isinya lontong, tapi ada lontong, ada ketupat. Jadi kita sambal berharap Bu, sambal.
Saya pedes, tidak Bu? terlalu suka pedes pedes ya, Bu? tapi Oke. ada sambal. Iya, Kalau kue Bu, apa Bu yang harus ada Bu? tidak selalu harus ada, tapi ada panggilan memori itu dulu karena saya di keluarga ini cukup sering kita menyiapkan kue secara mandiri. Saya termasuk relatif cukup bisa membuat aneka jenang. Oh, Dodol oke. ya orangnya, Dodol tapi ya, jenang Bu. di sini harus bikin tape dulu. Jenang Tapenya, tape. ya jenang Enak sih Bu tape. itu Bu. Tapi butuh waktu lama Bu. Lama. Buat Kita ngaduknya bisa gitu kan Bu. Antara 7-8 jam karena pakai kayu. Iya, itu bukan flat Bu. Ya rame-rame kalau Rame-rame. sudah. Tapi kami biasa membuat itu waktu ibu dulu masih bersama kami. Saya juga yang bagian bikin kue saya. Jadi kalau bolu kukus gede-gede Iya. itu saya. Perbedaan yang Bu Kofifa rasakan ketika merayakan Idul Fitri saat menjadi gubernur dan sekarang sudah tidak lagi akan mencalonkan diri kembali ke pilkada, apa Bu perbedaan yang dirasakan Bu? Atau Enggak lah, sama sebetulnya aja gitu? lebih alami ketika alami, lebih ya. natural, silaturahimnya itu lebih anes gitu ya, karena orang itu datang mau silaturahim betul, bukan karena itu pimpinan saya harus datang misalnya. Enggak, kalau di kampung saya rasa lebih natural. Saya sangat menikmati silaturahim di kampung dan Bisa itu ketemu sama relatif siapapun ya, saya kehilangan kesempatan. Artinya dalam kurun waktu tertentu kan mereka itu kalau silaturahim bisa 1 bulan, Ya. bisa 1 bulan. Ya, benar, Itu benar. rombongan bisa bis-bisan gitu. Rombongan itu bisa Rame ya, bis-bisan. Bu, ya. Rame sekali. Itulah silaturahim yang menurut saya sejatinya harus kita bangun karena itu akan membangun silaturah. Jadi hati kita bersambung, rasa kita bersambung. Kalau hati kita bersambung, rasa kita bersambung, suatu saat ada sesuatu yang terjadi pada satu atau yang lain, kita mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi, kita akan kirim doa. Ya. Oh itu sakit, oh ya minimal kita akan baca Fatihah, mudah-mudahan diberi kesembuhan gitu. Atau bahkan oh itu dipanggil gitu ya, ya kita juga baca Fatihah, yuk baca tahlil gitu. Jadi silaturah itu menjadi bagian yang sangat penting karena yang terpaut itu hati, yang terpaut itu rasa. Jadi bukan hanya persaudaraan di dalam konteks formal, ini sebetulnya persaudaraan di dalam konteks untuk membangun kebahagiaan dunia akhirat. Iya. Menurut saya begitu. Oke, Ya. baiklah Bu. Tadi pemirsa Kompas TV sudah saya spill ya bahwa Bu Kofifa akan mencalonkan diri kembali dalam pilkada. Nah, nanti kita akan bahas di segmen Boleh. selanjutnya ya Bu ya. Boleh. Boleh ya Bu ya. Tetap di Rumah Pemilu Kompas TV. Oke pemirsa Kompas TV, kembali lagi bersama saya dan masih dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat NU dan juga Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ibu, ini saya dengar-dengar Ibu akan mencalonkan diri kembali dalam pilkada pada November 2024 mendatang, Ibu. Apa Ibu motivasi Ibu ingin mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Jawa Timur pilkada besok, Ibu? Ya, pertama bahwa apa yang sudah kita lakukan pada 5 tahun masa pemerintahan saya dan Mas Emil, insya Allah sudah memberikan capaian-capaian prestasi yang sangat signifikan bagi Jawa Timur, dan kita rasanya masih memungkinkan untuk bisa meningkatkan capaian-capaian itu jikalau saya ini kan merasa nyaman dengan Mas Emil jika kami mendapatkan kepercayaan dan kembali mandat dari masyarakat Jawa Timur. Insya Allah kita akan lebih cepat lagi untuk bisa melakukan akselerasi dari berbagai capaian yang sudah kita dapatkan di periode 2019-2024 ini. Atau justru ada PR yang Ibu, wah saya harus menyelesaikan ini untuk Jawa Timur nih, saya harus mencalonkan diri kembali. Pada dasarnya indeks pembangunan manusia itu menjadi hal penting untuk bisa terus didorong, dan insya Allah Jawa Timur sudah pada posisi yang cukup strategis karena peningkatan per tahunnya itu relatif kami selalu tertinggi di Pulau Jawa ini, peningkatan per tahunnya, karena memang kita startnya dari
posisi yang kurang strategis gitu. Kemudian penurunan kemiskinan saya rasa. Kemiskinan ekstrim di Jawa Timur, mudah-mudahan kalau data per September memang belum dirilis, mungkin bulan Mei dirilis, mudah-mudahan sudah bisa mendekati 0%. Berarti kemudian kemiskinan secara keseluruhan, kita berharap bahwa ketika mereka itu sudah terentas dari kemiskinan, mereka tidak menjadi jamilah, jadi miskin lagi. Berarti harus ada ketahanan ekonomi yang lebih menguat di antara mereka-mereka yang sebelumnya di DTKS itu termasuk kategori keluarga miskin. Ini yang harus terus dibangun sinergitas dengan Bupati Wali Kota dan dengan para pendamping PKH, pendamping desa, semuanya harus dibangun sinergitas yang lebih signifikan lagi. Kemudian kami juga punya PR untuk bisa memberseiringi industri manufaktur ini Mei 2024. Insya Allah industri manufaktur di Jawa Timur sudah tembus 35% di 2024 bulan Mei. Sementara target pemerintah secara nasional 2045 itu baru 30%. 2045. Nah kita ini 2024 Mei bulan depan ini insya Allah sudah akan tembus 35%. Itu harus diberseiringi dengan pemenuhan kualitas SDM yang seiring dengan percepatan industri manufaktur di Jawa Timur. Dan tentu kita semua berharap masyarakat Jawa Timur tidak menjadi penonton. Masyarakat Jawa Timur akan menjadi pemain kunci, itu memberikan significant roles atas seluruh industri manufaktur yang sedang tumbuh di Jawa Timur. Bu, tapi untuk pilkada besok artinya kan udah ada 4 ya Bu ya, PAN, rekomendasinya ya Bu yang langsung diberikan oleh Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, kemudian dilanjutkan Gerindra juga Pak Hashim kalau tidak salah ya Bu ya, lalu ada Golkar, Ketua umumnya juga langsung, dan yang terakhir Demokrat juga Bu. Ketua umumnya juga. Nah ini ada lagi nggak Bu yang mendekati Bu Kofifa Bu? Ada Bu. Sudah silaturahim juga. Terus gimana itu Bu? Ya nanti, iya. Pokoknya terbuka ya Bu ya. Saya rasa dinamika ini memungkinkan kita mensilaturahimkan seluruh pikiran, seluruh gerakan dan proses-proses yang bisa kita lakukan bersama. Bu Kofifa, ini kalau melihat kemarin kan Pilpres berjalan dengan cukup baik Bu. Alhamdulillah. Harapan dari Ibu sendiri untuk proses pilkada nanti di November 2024 mendatang, dan juga pesan-pesannya untuk masyarakat Jawa Timur apa itu? Saya rasa masyarakat Jawa Timur sudah menunjukkan kedewasaannya yang luar biasa, wisdom yang luar biasa, teposeliro yang luar biasa. Ini adalah sebuah karakter yang menjadi kekuatan dari masyarakat Jawa Timur, dan insya Allah kekuatan itu akan bisa terjaga. Sama-sama kita saling menjaga, sama-sama kita saling ikhtiar, sama-sama kita berkeinginan bahwa seluruh proses demokrasi akan berjalan dengan baik. Oke Bu. Kemudian yang terakhir Bu, ini karena momen Idul Fitri, momen Lebaran Bu, apa Ibu pesan-pesan atau nasihat lah Bu untuk masyarakat Jawa Timur nih Bu, bisa memanfaatkan momen Idul Fitri ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan juga bisa berdampak terhadap orang-orang di sekitar? Ya, tentu saya kembali ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semuanya mohon maaf lahir dan batin. Yang sedang mudik mudah-mudahan bisa menikmati indahnya Jawa Timur. Sangat banyak pesona wisata, baik di desa yang berbasis pantai, berbasis gunung, luar biasa. Dan tentu mohon saling menjaga bahwa semua ingin kebahagiaan itu akan terbawa kembali ketika kembali ke daerah asal. Saya berharap saya berharap bahwa keindahan itu akan menjadi keindahan berpikir, keindahan berkarya, keindahan untuk berkreativitas, dan tentu masing-masing ini menjadi proses healing yang luar biasa. Jadi silaturahim terbangun. Saya rasa yang memiliki pesona wisata di masing-masing daerah semua bisa mendapatkan nilai tambah dari kehadiran saudara-saudara kita yang sedang mudik Lebaran ini. Pokoknya sehat, selamat, sukses, bahagia semuanya. Sehat, selamat, sukses, bahagia semuanya. Bahagia. Amin ya robbal alamin. Pokoknya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, betul sekali Bu.
Bu Kofifa, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga Ibu. Makasih. Dan untuk pemirsa Kompas TV, terima kasih banyak sudah menyaksikan wawancara saya dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.